Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya, dimanapun kita berada. Mungkin kita sekarang saat ini sedang ibadah online bersama dengan keluarga kita di ruang keluarga kita masing-masing, atau mungkin kita sedang ada di dapur, ibu-ibu sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga besar kita semua, atau kita sedang di kamar pribadi kita masing-masing. Yang jelas kita semua sedang stay at home karena kita membantu program pemerintah untuk kita segera menuntaskan pandemik ini, bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Mungkin kita berpikiran bahwa wah, gereja minggu ini cancel lagi, batal lagi. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa gereja itu bukanlah sebuah program, gereja bukanlah sebuah acara, gereja bukanlah tempat, gereja itu adalah pribadi. Kita semua adalah gereja-gerejanya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu gereja tidak bisa dibatalkan. Dimanapun kita berada, disitulah gereja Tuhan berada. Dimanapun kita berada, beribadah, di situ Tuhan hadir. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ucap Bapak Ibu kita sekalian berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan, anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Allah hadir di dalam kehidupan kami dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau bangkit karena Engkau hidup dan Engkau membuktikan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang beracara pada pagi hari ini kuasai kami, pimpin kami. Biarlah firman kebenaran-Mu mengungkapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, dan satu hal yang pasti bahwa firman-Mu membawa kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu, sekitar 2 tahun lebih yang lalu kami sekeluarga berhasil mewujudkan traveling impian kami ke negara yang konon menurut orang-orang di dunia memiliki pemandangan yang paling spektakuler di dunia, yaitu ke New Zealand. Sejak jauh hari kami sudah menyewa sebuah mobil camper van atau mobil camping, di mana di dalamnya itu sudah lengkap dengan segala fasilitas yang ada dapur, ada kamar mandinya, ada toilet, kemudian ada TV, ada kulkas, ada tempat tidur untuk kami semua, nyaman di dalamnya dengan segala kecanggihan yang digitalize di dalamnya, dan kami bagaikan membawa apartemen kecil berkeliling menjelajah New Zealand selama 2 minggu. Hari pertama kami landing di Christchurch dan segera kami ambil mobil camper van kami menuju tujuan kami yang pertama, yaitu ke kota dekat Lake Tekapo, karena kami akan menginap di pinggir danau Tekapo waktu itu. Perjalanan dari Christchurch menuju Tekapo menurut GPS itu sekitar 2,5 jam. Tetapi namanya juga orang Indonesia, ya bukan orang Indonesia namanya kalau nggak narsis, nggak eksis, foto-foto dulu dengan segala pemandangan yang menakjubkan, gugusan pegunungan bersalju, ada padang rumput, kemudian sekali-kali kami bertemu dengan domba yang konon populasinya 4 kali lipat dibandingkan penduduk di sana. Sebentar-sebentar kami berhenti untuk foto-foto. Dan akhirnya perjalanan kami itu molor dari 2,5 jam menjadi 5 jam. Estimasi kami dari Christchurch menuju ke Lake Tekapo kami akan tiba pukul 3 sore, tetapi kami baru tiba di sana bahkan masih di perjalanan waktu jam 5 sore. Dan waktu itu keadaan mulai gelap karena winter, musim dingin, jadi matahari terbenam lebih cepat daripada biasanya. Pukul 5 sore keadaan sudah mulai gelap dan tidak disangka-sangka kabut turun. Kabut itu kabut yang sangat pekat dan menutupi jarak pandang kami. Jarak pandang kami ke depan itu hanya sekitar 5 meter ke jalanan dan selebihnya kami tidak tahu apa di depan kami. Tapi sebelumnya kami sempat melihat ada sebuah pelang di jalan dari kayu dan bertuliskan Lake Tekapo Camping Site. Belok ke sebelah kiri. Akhirnya kami beloklah ke sebelah kiri. Kemudian kami masuk ke dalam sebuah rerumputan, padang rumput. Kami agak heran, kami merasakan bahwa apakah kami nyasar di sini masuk ke dalam padang rumput, tetapi tidak berapa lama kemudian samar-samar di kejauhan kami melihat ada mobil camper van lain sedang parkir. Oh, kami pikir mungkin ini tempatnya. Kemudian supir dari mobil tersebut turun dan kemudian dia terlihat melambaikan tangan kepada kami. Sempat kami GR, kami pikir tulis di sini ramah-ramah ya, kok kita semua dikasih salam.
Kemudian kami semakin mendekat, tetapi kami baru menyadari bahwa ternyata dia bukan memberikan salam kepada kami, tapi dia memberikan tanda seperti ini, jangan masuk, bahaya, mungkin seperti itu. Tetapi ketika kami menyadari segala sesuatunya sudah terlambat, mobil kami sudah terjebak di kubangan lumpur. Semakin suami saya gas mobil itu, roda itu semakin nancap ke dalam lumpur. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, belok apalagi mobil kami slip pada sore hari itu. Kemudian kami masih berusaha, kami coba cari balok kayu. Dengan balok kayu mungkin ada permukaan yang keras, roda menggilik balok kayu, mungkin mobil kami bisa jalan kembali. Tetapi tidak ada balok kayu di sana, tidak ada siapa-siapa di situ. Kemudian kami berusaha untuk menelepon operator mobil penyewaan kami, karena dia katakan bahwa kalau ada apa-apa silahkan telepon. Kami menceritakan masalah kami, dan kemudian dia berkata seperti ini, mohon maaf kami tidak bisa membantu persoalan Anda karena mobil itu kan sangat besar, segede gaban ya, 3 meter kali 7 meter, mau pakai orang berapapun nggak akan bisa narik itu dari kubangan lumpur. Jadi kami diberikan nomor telepon operator mesin derek untuk bisa menderek mobil kami keluar dari kubangan lumpur. Kami teleponlah operator mobil derek, dan kemudian dia katakan seperti ini, mohon maaf sekali kami tidak bisa membantu Anda malam hari ini karena ini hari sudah gelap, semua sudah pulang ke rumah masing-masing supirnya, tapi kami akan berusaha datang besok begitu matahari muncul, mungkin sekitar jam 9 pagi kami akan membantu Anda untuk melepas dari masalah ini, dan dengan biaya sekitar 500 New Zealand dollar alias 5 juta rupiah waktu itu. Seketika kami baru menyadari, there is no hope for us that night. Gak ada harapan buat kami pada malam hari itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kami. Di sana kami terjebak di tengah kubangan lumpur. Di depan kami ternyata hanya berjarak beberapa puluh meter saja itu sudah danau dengan kondisi kemiringan 20 derajat. Mobil camper van kami sampai harus diganjal sama batu. Sebelah kanan itu hutan belantara di tengah malam yang sangat sepi dan tidak ada siapa-siapa. Akhirnya setelah makan malam, suami saya mengajak mari kita berdoa sama-sama, kita minta perlindungan Tuhan malam hari itu, dan minta tolong supaya besok segala sesuatunya boleh lancar, kita bisa ditemukan dan ada pertolongan dari mobil derek ini. Kemudian kami berusaha untuk tidur karena itu sudah malam, di tengah ketakutan karena kami takut bagaimana kalau dari hutan nanti sana ada binatang buas datang menghampiri camper van kami dalam keadaan yang makin hari juga makin dingin karena waktu itu winter, jadi suhu mencapai 1-2 derajat Celcius, dan saking canggihnya itu camper van kami sampai lupa di mana tadi tombol untuk menyalakan pemanas. Sepanjang malam kami tidur dalam keadaan yang ketakutan dan kedinginan. Dan apa yang terjadi keesokan harinya, nanti saya lanjutkan lagi ya. Sekarang kita buka dulu akan firman Tuhan pada pagi hari ini, sesuatu peristiwa yang serupa tapi tak sama dialami oleh murid Yesus. Saya bacakan firman Tuhannya dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Saya bacakan dengan cepat. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yohanes katakan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kapankah itu tepatnya? Peristiwa yang pertama Tuhan Yesus menampakkan diri pada para muridnya itu pada malam kebangkitannya. Waktu itu Maria Magdalena pagi-pagi menemukan bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, dan kemudian malam harinya para murid berkumpul di sana, dan tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri pada para muridnya. Tetapi sayang, malam itu Thomas tidak ada. Ketika murid-muridnya bercerita kepada Thomas, Thomas katakan bahwa dia tidak akan sekali-kali percaya kecuali kalau dia mencucukkan jarinya ke dalam telapak tangan Yesus yang berlubang paku. Kemudian benar, seminggu kemudian, hari yang ketujuh, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada para muridnya. Kali ini Thomas hadir, dan Yesus benar-benar berkata kepada Thomas, cucukkan jarimu. Akhirnya Thomas cucukkan jarinya ke tangan Yesus, dan saat itu Thomas percaya bahwa Yesus bangkit. Ini merupakan ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, yaitu di tepi danau Tiberias atau nama lainnya tepi danau Galilea. Peristiwa yang pertama dan kedua masih terjadi di Yerusalem. Dari Yerusalem menuju ke Galilea membutuhkan waktu sekitar 14 hari perjalanan. Jadi kalau kita lihat dan kita jumlahkan, kalau mereka berangkat di hari ke-8 berarti hari ke-21 alias sekitar 3 minggu sesudah kebangkitannya, murid-murid berada di pantai danau Galilea. 7 murid berkumpul di satu tempat. Tentu saja ada peristiwa yang sangat penting. Apakah itu? Mereka mengingat akan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya yang mengatakan bahwa sesudah kebangkitanku aku akan mendahului engkau ke Galilea. Akhirnya mereka ingin menyusul Yesus ke Galilea. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di Galilea, mereka tidak mendapati Tuhan Yesus ada di sana. Akhirnya mereka kecewa. Mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan sendirian. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki siapa-siapa. Saat itu mereka merasa bahwa pemimpin mereka meninggalkan mereka. Mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka seperti domba yang kehilangan gembalanya. Selama ini 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi, ke sana pula lah mereka pergi. Apapun yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang mereka kerjakan. Tetapi kali ini tidak ada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka meeting, dan Simon Petrus as the decision maker katakan seperti ini, aku akan kembali menjala ikan. Kemudian murid-murid yang lain katakan, kami akan ikut dengan engkau. 3 tahun sebelumnya, di tempat yang sama, Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku akan jadikan engkau penjala manusia. Waktu itu mereka masih jadi penjala ikan. Tetapi 3 tahun kemudian di tempat yang sama, mereka mengatakan seperti ini, kami akan kembali menjadi penjala ikan. Kesalahan yang sering dilakukan adalah kembali kepada kehidupan yang lama, meninggalkan panggilan Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Akhirnya Yohanes katakan dalam firman ini, hari itu malam hari, dan sebagai nelayan sangat mengerti, yang sudah berpengalaman puluhan tahun sangat mengerti bahwa kalau mau menangkap ikan itu harus pergi malam hari, karena di sana ikan muncul ke permukaan dan mudah untuk ditangkap. Akhirnya dengan segala kepercayaan diri mereka kembali ke melaut di tengah malam itu, dan tapi apa yang terjadi? Sampai pagi hari mereka tidak mendapatkan ikan.
Mereka merasa bahwa probabilitas mereka mendapatkan ikan itu pada mulanya adalah 100%. Karena menurut pengalaman yang ada, skill yang mereka miliki pasti dapat ikan. Tetapi menjelang pagi ketika matahari muncul, saat itu mereka menyadari bahwa peluang mereka 0% untuk mendapatkan ikan. Mereka menyadari bahwa there is no hope for them. Malam hari itu. Kemudian bersama-sama mereka memutuskan untuk kembali. Dan ketika mereka mencapai tepi danau, belum sampai ke tepi, tetapi sekitar 200 hasta panjangnya atau mungkin sekitar 100 meter dari tepi laut, tiba-tiba ada orang asing memanggil mereka dan kemudian berkata seperti ini, "Anakku, apakah engkau punya lauk pauk?" Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah diberikan tubuh kebangkitan yang berbeda. Yang pasti orang ini adalah orang yang lebih tua dari mereka karena memanggil nama mereka dengan anakku. Kemudian mereka katakan seperti ini, "Kami tidak bisa mendapatkan apa-apa, maaf ya Pak ya, tidak ada lauk pauk." Kemudian orang asing ini menyuruh pada mereka seperti ini, "Coba lemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu, nanti kamu pasti dapat di sana." Akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya tidak semudah itu. 7 orang dalam satu perahu, nelayan-nelayan yang berpengalaman. Kemudian mereka disuruh oleh seorang asing untuk melemparkan jala. Tengah siang bolong. Matahari sudah muncul di tepi danau pula. Mereka pasti berpikir, ini siapa menyuruh mereka sembarangan? Pasti bukan nelayan. Gak mungkin ada ikan di tepi danau dan siang hari pula. Tetapi mereka berusaha merendahkan hati mereka, berusaha taat. Mereka mungkin berpikir, ya ini orang tua, apa salahnya kita kerjakan apa yang dia mau. Akhirnya mereka kerjakan, mereka lemparkan. Dan tidak diduga-duga apa yang terjadi, ternyata jala mereka semakin lama semakin berat. Ternyata jala mereka dipenuhi dengan ikan yang sangat banyak dan besar-besar, sehingga dikatakan firman Tuhan sampai mereka sulit untuk menyeret jala tersebut. Ternyata ketika tidak ada harapan, ternyata ada mujizat. When there is no hope, there is a miracle. Apa pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Ketika kita menghadapi masalah, pencobaan yang mungkin mendera dalam kehidupan kita, masalah yang bertubi-tubi, dan kita merasa bahwa kita itu sendirian menjalaninya. Kita mungkin merasa bahwa di manakah Engkau Tuhan? Mengapakah Engkau meninggalkan aku sendirian? Aku bagaikan domba yang kehilangan gembala, tidak tahu arah dan tujuan. Dan akhirnya apa yang kita lakukan? Akhirnya kita berusaha untuk melangkah sendirian. Jangan pernah kembali ke kehidupan yang lama. Jangan meninggalkan panggilan hidup kita. Dan jangan mengandalkan diri sendiri. Karena akibatnya apa? Ketika kita mengandalkan diri sendiri, bisa jadi masalahnya bukan selesai, tetapi malah kita semakin dalam, terjebak dalam masalah itu, dan akhirnya kita stuck. Kita menemui jalan buntu. Dan kita merasa tidak ada harapan. Mungkin dalam kehidupan kita merasakan bahwa saat ini kita sudah mengerahkan segala kemampuan kita yang ada. Tetapi karena krisis kesehatan ini sudah berubah menjadi krisis moneter, perusahaan merumahkan kita sampai kapan kita tidak tahu. Mungkin kita merasa bahwa perusahaan yang kita miliki tahun 2020 ini akan gilang gemilang, memiliki omset yang melejit. Tapi apa yang terjadi? Zero omset. Mungkin kita merasakan bahwa rumah tangga kita menghadapi kehancuran. Suami meninggalkan kita, istri minta cerai, anak-anak kabur dari rumah. Kita merasakan bahwa masa depan kita tidak ada harapan. Kita tidak diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan. There is no hope for us, there is no hope. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan putus asa. Jangan kita merasakan ingin meninggalkan perahu kehidupan ini. Bayangkan ketika murid-murid Yesus merasa putus asa, kemudian mereka katakan seperti ini, kesel gak dapet ikan, dan kita gak tahu apa yang harus kita kerjain. Udah kita terjun aja ke danau dan lebih baik kita mati dimakan ikan. Jangan putus asa, jangan tinggalkan perahu kehidupan kita, jangan tinggalkan persekutuan yang indah satu dengan yang lain, karena kita kan gak tahu. Kita mungkin merasa tidak ada
pengharapan buat kita, pertolongan buat kita. Tapi mana tahu mereka semua saudara-saudara kita di sekeliling kita memberi kekuatan kepada kita secara spiritual. Mereka tidak pernah berhenti berdoa untuk kita. Makanya kita bisa kuat sampai saat ini. Tuhan itu sudah menunggu di ujung sana. When there is no hope, Tuhan sudah menunggu di ujung sana untuk memberikan miracle buat kita. Sesuatu yang mengubah kemustahilan menjadi ketidakmustahilan. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sesuatu keajaiban yang sanggup mengubahkan fenomena alam, sanggup Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, seketika itu juga murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, mengatakan, itu Tuhan. Petrus mendengar itu, dia segera terbuka matanya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia segera terjun ke danau, karena jaraknya tidak berapa jauh. Dia berenang ke arah Tuhan Yesus, dan di sana dia melihat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia saksikan, ternyata Tuhan Yesus sudah duduk di tepi pantai situ, danau situ, dan kemudian sudah ada api arang, ada lauk, ada roti, ada ikan, ada roti di atasnya. Nah, di sini saya senangnya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya jiwa humoris yang tinggi. Udah tahu punya lauk, udah tahu punya roti bahkan, tapi kok masih tanya sama muridnya, apakah kamu punya lauk? Apakah Tuhan Yesus sesungguhnya butuh lauk pauk? Tuhan Yesus tidak butuh lauk pauk, Dia sudah punya lauk pauk. Tuhan Yesus itu, Allah kita itu, Allah yang murah hati. Dia memberikan kepada kita bukan hanya mujizat yang Dia sediakan, tetapi Dia juga sudah siapkan berkat di ujung sana. Secara tidak sadari, mungkin kita merasa bahwa kita sendirian, tidak ada harapan, tetapi Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik untuk kita. Dia itu Jehovah Jireh, Allah yang sangat murah hati. Kembali ke cerita saya malam itu ya, kami semua tidur di dalam camper van. Besok pagi, apa yang terjadi? Matahari mulai muncul, agak terlambat karena winter. Kami buka gorden camper van kami dan kami melihat seketika itu juga pemandangan yang sangat menakjubkan di luar sana. Di depan kami terbentang danau yang sangat luas, Lake Tekapo, dengan air yang begitu tenang dan warnanya biru toska dengan ilalang yang keemasan yang sangat indah, dan di depannya situ banyak bebek-bebek mencari makan. Kemudian kami melihat sebelah kanan hutan yang kami kira hutan yang sangat mengerikan itu berubah menjadi gugusan pohon-pohon pinus yang sangat cantik. Akhirnya kami tergoda untuk kami memberi makan bebek-bebek itu dan pengen foto-foto. Kami buka pintu camper van kami, kemudian kami turun dari camper van, dingin sekali. Kemudian kami mulai berjalan. Dan ketika berjalan terdengar bunyi kretek, kretek, kretek. Apa yang terjadi? Seketika itu juga anak saya yang besar menjerit dan dia katakan, wow, rumputnya berubah menjadi es. Rupanya terjadi fenomena alam yang luar biasa menjelang subuh karena winter itu suhu turun drop hingga menjadi minus 5 derajat Celcius, sehingga embun-embun yang membasahi, kabut-kabut yang membasahi rumputan dari semalam itu berubah menjadi butiran-butiran es yang keras. Selain rumputnya keras, ternyata tanahnya juga jadi keras dan membatu. Seketika itu juga anak saya menyadari, tanahnya keras, papi coba mundur. Akhirnya suami saya mencoba masuk lagi ke camper van dan dia coba nyalakan camper van. Kami dalam hati semua berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya mobil itu perlahan-lahan rodanya berputar dan perlahan-lahan mobil camper van kami mundur 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, 50 meter, dan ternyata jalanan aspal di belakang kami tidak terlalu jauh lagi, hanya sekitar 50 meter, dan kami pagi itu terlepas
dari kubangan lumpur. Kita semua bersorak-sorai, senang, hore, kita lepas dan kita bisa lanjutkan perjalanan ke tempat yang berikutnya dan kita terbebas dari biaya 500 New Zealand dollar. Luar biasa Tuhan kita. When there is no hope, there is a miracle. Mazmur 30 ayat 5 katakan seperti apa? Mazmur 30 ayat 5b. Dengarkan baik-baik perkataan firman Tuhan. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Malam itu kami tidur dengan penuh ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Pagi hari sorak-sorai terjadi. Mungkin saat ini kita sedang mengalami malam yang gelap gulita, sendirian, tidak ada pertolongan yang datang. Kita sedih dan bertangisan. Tetapi satu hal firman Tuhan katakan, satu hal yang pasti, pagi itu pasti akan datang. Matahari mungkin agak terlambat datang karena musim dingin, tetapi matahari pasti muncul, pagi pasti tiba. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika pagi tiba, kita akan bersorak-sorai. Tangisan itu akan berakhir menjelang pagi. Dia rubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dia Allah yang sanggup mengubahkan kuburan itu menjadi taman yang indah. Dan saya sudah saksikan itu Yerusalem, kuburan Yesus sekarang menjadi taman yang sangat indah. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan mujizat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan keadaan sekeliling kita, kita bisa lihat kan bahwa semut itu masih ada sampai sekarang, tetapi dinosaurus punah. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya mudah. Karena semut punya daya beradaptasi, sedangkan dinosaurus tidak punya. Andai kata binatang bisa ngomong, mereka pasti akan terheran-heran melihat manusia. Mereka akan berbincang satu dengan yang lain dan katakan seperti ini. Hebatnya manusia ya, kok bisa berenang seperti ikan di laut, padahal nggak punya sirip. Hebatnya manusia ya, kok bisa terbang di udara seperti burung, padahal nggak punya sayap. Ya, karena basically, naturally, pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling pandai beradaptasi, bahkan dalam lingkungan yang paling sulit sekalipun. Karena itu jangan pernah kita putus asa, pantang menyerah, selalu cari cara-cara baru. Kita cari jalan-jalan yang inovatif, karena kita tahu, yakin dan percaya bahwa di ujungnya sana Tuhan sudah menanti kita untuk memberi mujizat buat kita. When there is no hope, there always be a miracle. Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beri pada kami terus pengharapan yang pasti dari Tuhan. Beri pada kami kekuatan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan adalah datang dari Tuhan. Kasih setia datang dari Tuhan. Kemurahan Tuhan menyertai kami senantiasa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menjamah kami setiap keluarga demi keluarga yang ada di GBI Sumbersari. Ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan menyertainya. Dan pengharapan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami senantiasa. Sehingga kami semua boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Allah. Kasih setia datang dari Tuhan saja. Dan segala kebaikan Tuhan selalu menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus turun tangan di dalam kehidupan kami, menolong kami di dalam segala hal. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta pelindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.